Bahtiar dan Ferry membawa Aisyah ke sebuah pondok. Ferry membalut luka di dahi Aisyah sembari mencoba untuk membangunkan Aisyah. Bahtiar mengingatkan Ferry, bisa jadi Aisyah akan melaporkan mereka ke polisi ketika dia tersadar nanti. Kali ini, Ferry sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Bahtiar. Dia rela masuk penjara demi menyelamatkan putrinya, tapi dia juga tidak akan mengorbankan Aisyah. Ferry mendesak Bahtiar agar dia memanggilkan dokter untuk mengobati Aisyah. Dalam perjalanan, HP Aisyah terus berdering. Terpaksa, Bahtiar harus mematikan HP Aisyah dan kemudian membuangnya di sebuah sawah. Di toko, Betul panik karena Aisyah tak kunjung kembali. Dia meminta bantuan Mirza untuk mencari keberadaan Aisyah. Kebetulan Mirza kala itu juga berkunjung ke toko untuk bertemu dengan Aisyah. Salah satu pegawai toko di seberang jalan sempat melihat bahwa Aisyah mengejar orang yang menjamret tasnya. Tapi lari kemana, orang itu tidak tahu pasti. Betul dan Mirza memutuskan kembali ke toko. Di toko ternyata sudah ada Bibi Fedia. Betul pun menceritakan apa yang terjadi pada Aisyah pada Bibi Fedia. Tak lupa, Betul memberitahu Ferit tentang Aisyah. Ferit yang kala itu dalam perjalanan jelas langsung kaget mendengar berita hilangnya Aisyah. Dia langsung menelepon polisi dan juga Jenner agar mencari keberadaan Aisyah. Berita hilangnya Aisyah mulai tersebar di Istana Sancaksade. Yaman yang kala itu kebetulan bersimpangan dengan Ferit merasa Ferit ada dalam kesulitan. Dia pun menelepon Hande dan dari Hande Yaman baru tahu bahwa Aisyah menghilang. Tanpa sepengetahuan Ferit dan keluarga lainnya, Yaman memerintahkan anak buahnya untuk turut mencari keberadaan Aisyah. Betul melihat Yaman ada di depan toko. Dia pun menghampirinya dan mengungkapkan rasa bersalahnya karena tidak menemani Aisyah membeli makanan tadi. Yaman menghibur Betul dengan mendekapnya. Tapi Betul segera sadar diri dan melepaskan pelukan Yaman ini. Yaman menelepon ibunya menanyakan keberadaannya. Ferry terpaksa berbohong, mengatakan bahwa saat ini dia sedang berada di rumah teman lamanya. Agar orang rumah tidak menaruh kecurigaan, Ferry meminta Pinar pulang terlebih dahulu dan menjelaskan keberadaannya pada Ferry. Ferry terus mencari keberadaan Aisyah dan di sebuah gang kecil dia temukan tas Aisyah. Tak ada barang berharga yang hilang, sungguh aneh. Tak berapa lama, Ferit mendapat telepon agar pergi menuju suatu persawahan. Di sana ditemukan HP Aisyah sudah dalam keadaan mati. Pikiran Ferit semakin kacau. Dia benar-benar takut Aisyah kenapa-kenapa. Yaman yang datang untuk menolong malah kena semprot. Ferit akhirnya pulang ke rumah. Keluarganya sudah menunggunya, mengharap ada kabar baik yang dibawa Ferit. Tak berapa lama, HP Ferit kembali berdering. Seseorang menyarankan agar mendatangi suatu tempat, siapa tahu di sana ada info yang didapat Ferit tentang istrinya. Sementara itu, seorang dokter memeriksa Aisyah dan sepertinya kondisi Aisyah lumayan parah. Dan jika sampai besok Aisyah tidak kunjung siuman, mau tidak mau, Aisyah harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Pinar akhirnya tiba ke rumah dalam keadaan yang lumayan berantakan. Yaman menanyainya tentang keberadaan ibunya dan seperti kata ibunya tadi, Pinar sebisa mungkin meyakinkan Yaman bahwa ibunya saat ini berada di rumah teman lamanya. Hande dengan tatapan penuh curiga melihat penampilan Pinar yang berantakan ini. Sepatunya penuh lumpur dan rambutnya acak-acakan. Hande pun bertanya dari mana dia. Pinar menjawab bahwa dia terjatuh dari lubang yang penuh lumpur. Yaman sepertinya percaya dengan penjelasan Pinar ini, tapi tidak dengan Hande. Diam-diam, Hande mengikuti Pinar. Ferit mendatangi sebuah gang sempit yang di sana ada beberapa pemabuk. Dia tanya orang-orang itu tentang Aisyah dengan menunjukkan foto Aisyah. Tak ada yang tahu. Ferit mulai emosi ketika salah satu dari mereka mengolok-ngoloknya. Terjadilah perkelahian antara Ferit dan beberapa berandalan itu. Ferit kalah dan dipukuli beramai-ramai. Untungnya, Yaman datang di waktu yang tepat. Dia pukul para berandalan itu dan membantu Ferit bangkit. Berdua, mereka lawan balik berandalan itu hingga mereka lari terberit-berit.
Tanpa sepengetahuan keduanya, penjamret asli ada di lokasi itu, tapi segera melarikan diri. Di gang sempit itu, karena kelelahan sehabis berkelahi, Farid mau tidak mau duduk berdampingan dengan Yaman dan mau tidak mau dia dengarkan segala perkataan Yaman. Yaman ingin mereka menjadi saudara seperti dulu. Demi Aisyah, Yaman ingin Farid membiarkannya membantunya mencari Aisyah. Dengan mengendarai taksi, Pinar pergi ke pondok di mana Aisyah disembunyikan. Hande juga mengikutinya tepat di belakangnya. Di tengah perjalanan, supir taksi yang dikendarai Pinar menyadari bahwa ada mobil lain yang mengikutinya. Dia pun mencari cara agar mobil itu tidak mengikuti mereka lagi. Hande kehilangan jejak Pinar karena tiba-tiba ada mobil yang menghalangi jalannya. Supir taksi yang dinaikinya terpaksa ngerem mendadak dan ini membuat Hande terbentur lumayan keras. Akibatnya, Hande merasakan kram di perutnya. Dokter yang merawat Aisyah memastikan bahwa Aisyah sudah melewati masa kritisnya. Bahtiar memaksa Ferrier untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum Aisyah sadar dari pingsannya. Pinar kaget karena begitu dia tiba di pondok itu, tak ada satu orang pun di sana. Hingga pagi menjelang, Farid dan Yaman belum juga menemukan Aisyah. Farid sudah di titik keputusasaannya. Di hadapan Yaman, dia akhirnya menangis tak sanggup jikalau dia harus kehilangan istri yang sangat dicintainya itu. Tiba-tiba telepon berdering, seseorang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Bibi Fedia menemui Ferrier di istana Sancakzadeh. Bertemulah dia dengan Hande, dan dari obrolan antara Fedia dan Hande, Ferrier menyadari betapa buruknya perangai menantunya itu. Setelah ngobrol dengan Hande, Fedia menyindir Ferrier bagaimana bisa dia hidup satu atap dengan orang yang membencinya. Apa Ferrier tidak malu? Yaman pulang dan langsung menemui ibunya. Ferrier langsung menegurnya bagaimana bisa putranya itu menikahi wanita yang tega membunuh bayi yang masih dalam perut ibunya. Yaman menjelaskan bahwa dia menikahi Hande hanya demi anak yang dikandung Hande. Tanpa keduanya sadari, Hande mendengar percakapan keduanya. Kesedihan tampak jelas di wajahnya. Usut punya usut, ternyata bayi yang dikandungnya tidak berkembang guys dan harus dikluret. Tapi Hande menolak. Dia malah mengancam dokternya agar merahasiakan kematian anaknya dari siapapun. Dari pernyataan Yaman tadi, dia sadar tanpa bayi yang dikandungnya, Yaman bisa saja membuangnya kapanpun dia mau. Farid menemui Aisyah di sebuah tebing di mana cerita keduanya di Antakya dimulai. Farid jelas sangat bahagia melihat istrinya itu baik-baik saja. Dia langsung memeluk erat Aisyah. Hal aneh terjadi. Aisyah melepaskan dekapan Farid, memprotes tindakan Farid yang asal main peluk saja. Ternyata guys, Aisyah mengalami lupa ingatan. Memorinya kembali di masa dia menikah kontrak dengan Farid. Dia sama sekali tidak ingat kalau dia dan Farid sudah saling jatuh cinta, bahkan sudah menikah lagi. Farid menenangkan diri dan mencoba menerima kenyataan yang ada. Yang terpenting baginya saat ini, Aisyah sudah kembali dalam keadaan baik-baik saja. Ferrier menerima paket atas nama Yaman. Paket itu langsung diambil Hande karena dia yakin paket itu adalah hadiah Valentine untuknya. Tak lama kemudian, semua anggota keluarga diminta untuk berkumpul di ruang keluarga untuk menyambut kepulangan Aisyah. Pinar panik karena takut Aisyah akan membongkar kejahatannya. Ferrier kembali menenangkan putrinya itu dengan mengatakan bahwa semua akan dia tanggung. Sekembalinya di rumah, Aisyah terkejut karena disambut dengan penuh kehangatan oleh keluarga Sancakzadeh. Sikap Azadeh yang sangat hangat sungguh aneh di mata Aisyah. Kemunculan Yaman dan Hande di rumah itu semakin membuatnya bingung. Tapi Farid langsung menjelaskan bahwa keduanya adalah pasangan suami istri. Aisyah tambah bingung lagi dengan kemunculan dua orang asing yang ternyata adalah ibu mertua Hande, Ferrier, dan adik Yaman. Aisyah benar-benar tidak mengingat kejadian terakhirnya bersama Pinar. Pinar yang sedari tadi ketakutan kalau Aisyah mengetahui bahwa dialah yang menabraknya, kini bisa bernafas lega karena Aisyah benar-benar lupa banyak hal, termasuk kejadian yang baru saja dialaminya. Situasi menjadi tidak enak dan orang-orang memilih buyar ketika Hande dengan tanpa rasa simpati pada keadaan Aisyah mengatakan banyak hal yang dilupakan Aisyah termasuk perihal kematian Adnan. Hal ini membuat Yaman kehabisan kesabarannya. Dia marahi Hande habis-habisan.
Dia tekankan bahwa sudah tidak ada rasa cintanya untuk Hande. Dia bersedia hidup berdampingan dengannya saat ini hanya demi anak yang dikandung Hande saja. Ben karşımda gördüğüm bu kadını sevmedim, anladın mı? Onu üzdüm, herkesi üzdüm. Çünkü Yaman mengembalikan kado yang diambil Hande tadi pada ibunya. Dia katakan ini adalah hadiah pertama yang dia bisa berikan untuk ibunya. Ferie sangat senang karena kado itu ternyata berisi barang yang sangat diinginkannya, yaitu mesin jahit. Keesokan paginya, Farid memperlihatkan video kenangan kebersamaannya bersama Aisyah selama ini. Dia berharap dengan melihat video itu, Aisyah bisa mengingat masa-masa indah mereka. Kemudian, Farid mengajak Aisyah ke toko mereka. Di sana, betul Fedia, Zaitin, dan juga Mirza sudah menanti keduanya. Aisyah benar-benar tidak bisa mengingat kalau dia mempunyai toko. Begitu dia melihat isi toko itu, dia benar-benar takjub karena toko itu adalah impiannya semenjak dulu. Aisyah juga tidak mengingat siapa Mirza, dan sisi baliknya, dia sudah lupa kenangan buruknya bersama Mirza. Rasa pahitnya karena dianaktirikan oleh kakeknya dan juga kesedihannya karena kehilangan Elif, saudara sepupu satu-satunya. Yaman terlihat begitu bahagia makan pagi hanya bersama ibu kandungnya dan adiknya. Tak ada tatapan sinis ibu tiri ataupun saudara tiri. Semua tersenyum bahagia. Tak berapa lama, Hande menemuinya dan mengajaknya berbicara empat mata. Hande berkata bahwa dia menyesal atas pertengkaran yang terjadi semalam. Dia meminta maaf dan meminta hubungan mereka dimulai lagi dari awal. Yaman bersedia, tapi dengan satu syarat, Hande harus meminta maaf pada Aisyah atas segala kesalahan yang diperbuatnya selama ini. Di toko Aisyah, di hadapan betul Farid, Mirza, dan Bibi Fedia, Hande meminta maaf pada Aisyah atas kesalahannya selama ini. Hande juga meminta maaf pada Betul karena telah merebut Yaman darinya. Di titik ini, semua pihak terlihat sudah berdamai dengan masa lalu ya guys. Ferie sendiri terlihat mengunjungi makam Adnan. Bukan untuk berdamai, dia hanya ingin meluapkan amarahnya pada Adnan. Karena dia hidupnya dan juga putrinya sengsara. Azadeh ternyata juga mengunjungi makam Adnan. Begitu melihat Azadeh, Ferie juga menyalahkannya atas segala yang terjadi di masa muda Ferie. Ferie meyakini bahwa Azadeh lah yang meminta ayahnya untuk membunuhnya. Kembali ke toko, Mirza memberitahu Farid bahwa Hande telah kehilangan bayi dalam kandungannya. Oleh karenanya, dia memperingatkan Farid agar berhati-hati karena siapa tahu Hande sedang merencanakan sesuatu. Farid tidak tinggal diam. Dia beritahu hal ini pada Yaman. Yaman jelas kaget. Dia dekati Hande dan bertanya langsung padanya apakah benar dia keguguran. Hande tidak mau mengaku. Dan terjadilah keributan antara Yaman dan Hande. Kimseye hiçbir şey kanıtlamaya ihtiyacım yok. beni kandırmaya devam mı edecektin? Birinin Beni yıkamışlar senin. Sen benim tanıdığım... Ben bunu bilmeliydim. Ben salağım, ben salak. Hande tidak tahan lagi. Dia tinggalkan toko dengan penuh emosi. Di sepanjang jalan, dia marah-marah sendiri. Dia marahi orang yang memandanginya. Ne bakıyorsun gerizekalı? Sementara itu di istana Sancakzadeh, Azadeh terlihat berdiri termenung sendiri memikirkan apa yang dikatakan Ferie tadi siang. Dia benar-benar tidak menyangka dan juga tidak tahu bahwa mendiang ayahnya memerintahkan sejumlah orang untuk menghabisi Ferie. Tak berapa lama, Hande pulang dan berpapasan dengan Azadeh. Jelas Azadeh refleks melihat Hande dengan penuh keheranan. Hande tidak suka dengan tatapan Azadeh. Dia berteriak-teriak memarahi dan menghina Azadeh. Çocukluğumdan beri. Senden nefret ediyorum. Bana... Azadeh hanya berdiri menatap tajam Hande tanpa keluar satu patah kata pun dari mulutnya. Ferie keluar mendatangi Hande dan Azadeh, bertanya dengan lemah lembut apa yang tengah terjadi. Seperti halnya pada Azadeh, Hande juga memarahi dan menghina Ferie. Bahkan dia terang-terangan mengusir Ferie, ibu kandung Yaman. Dan pada saat yang sama, Yaman pulang dan melihat dengan matanya sendiri bagaimana Hande menghina ibu kandungnya. Yaman marah. Dia mendesak Hande untuk meminta maaf pada ibu kandungnya, tapi Hande menolak. Ben kimseden özür dilemem. Kesabaran Yaman sudah habis. Di kamarnya,
Dia marahi Hande, mengatakan bahwa dia muak dengan segala tipu muslihatnya selama ini yang mengakibatkan dia dijauhi keluarganya. Yaman terang-terangan mengusir Hande, tapi Hande menolak. Dia malah bersumpah akan membalas dendam pada Ferit dan semua anggota Sancakzade. Yaman kehabisan kata-kata. Dia telepon Hussein, ayah Hande, memintanya agar dia menjemput putrinya karena mereka akan bercerai. Hussein malah menolak Yaman menceraikan putrinya. Tanpa pikir panjang, Yaman menyeret Hande keluar kamar dan membawanya ke halaman tengah, memintanya angkat kaki dari istananya. Semua anggota keluarga Sancakzade berkumpul menyaksikan pertengkaran Hande dan Yaman. Ferrier berusaha menenangkan Yaman, memintanya agar mencari udara segar dulu agar pikirannya tenang. Yaman menuruti kata-kata ibunya, tapi sebelum melangkah pergi, dia peringatkan Hande agar besok pagi dia sudah angkat kaki dari istana Sancakzade. Hande shock. Dia berdiri diam tertegun untuk beberapa saat. Dia balikkan badannya, melihat ke arah Azadeh yang tersenyum mengejek ke arahnya. Lebih lanjut, Azadeh dengan angkuhnya berkata, "Sepandai-pandainya kamu menutupi kebohongan, pasti terungkap juga meski terlambat." Hande kali ini tak bisa membalas. Dia melangkah kembali ke kamarnya, tapi dia berbalik lagi dan berteriak akan balas dendam pada semua orang yang menyakiti hatinya malam ini. Ferrier menasihati agar Hande tidak melakukan sesuatu yang dia sesali suatu saat nanti, tapi Hande laki-laki tidak memperdulikan Ferrier sama sekali. Di kamarnya, Hande berpikir sejenak. Kemudian, diam-diam dia memasuki ruang kerja Azadeh untuk mengambil pistol yang ada di sana. Kesban sempat memergoki Hande. Dia segera laporkan hal ini pada Azadeh. Azadeh mulai khawatir dengan apa yang akan diperbuat oleh Hande. Sementara itu, Ferit dan Aisyah terlihat tengah asik berjalan berdua, saling rangkul-rangkulan seperti dua sejoli sedang kasmaran. Pada kesempatan ini, sedikit demi sedikit, ingatan Aisyah pulih. Ferrier menelepon Yaman memperingatkannya agar hati-hati karena Hande keluar entah kemana dengan membawa pistol. Yaman yang kala itu juga sedang berkendara keluar rumah jadi khawatir dengan apa yang akan dilakukan Hande. Dia telepon Ferit tapi tak kunjung diangkat juga. Ferit ternyata sengaja mengabaikan panggilan teleponnya karena tengah asik bermesraan dengan Aisyah. Tak berapa lama terdengar suara Hande memanggil Ferit. Ferit! Ferit dan Aisyah sontak kaget dengan kemunculan Hande yang tiba-tiba. Keduanya makin kaget ketika Hande mengacungkan sebuah pistol ke arah mereka. Hande berkata bahwa gara-gara Ferit mengadu pada Yaman bahwa anak yang dikandungnya meninggal, Hande kehilangan segalanya. Suami, harta, istana, dan pernikahannya terancam hancur. Hande tidak ingin hancur sendirian. Hande ingin Ferit juga mengalami hal yang sama. Kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya, yaitu istrinya, Aisyah. Hande tidak memperdulikan perkataan Ferit ataupun Aisyah. Dia tarik pelatuk pistol di tangannya dan... Öldüreceğim seni! Yaman tiba-tiba muncul. Dadanya tertembak oleh pistol di tangan Hande. Dia langsung jatuh tersungkur. Hande kaget tidak menyangka Yaman mengorbankan dirinya untuk melindungi Aisyah. Begitu juga Ferit dan Aisyah juga tidak kalah kaget. Keduanya mendekati Yaman yang sudah terkulai lemah tak berdaya. Apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Ikuti terus cerita drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, bye-bye.